Hello guys, welcome back to my channel, Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India, persembahan dari Netflix dan Z Entertainment, dengan judul The Girl on the Train. Film yang dirilis Februari 2021 ini disutradarai oleh Ribu Dasgupta dan dibintangi oleh Pariniti Chopra, Aditi Rao Hidari, Kirti Kulhari, dan Avinash Tiwari. Guys, aku kasih bocoran ya, jika film ini memiliki plot twist ending yang unpredictable banget, di mana pelaku pembunuhan sangat sulit untuk ditebak. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Diawali dengan adegan di mana seorang wanita berlari di tengah malam dalam gelapnya hutan. Ia dikejar oleh seorang pembunuh. Ada seorang wanita bernama Mira. Ia dibuntuti oleh mobil berwarna hitam. Mira begitu ketakutan. Ia berlari pulang ke rumah. Setibanya di sana, seseorang melempar pintu kaca rumahnya hingga pecah. Mira menemukan sebuah pesan pada secari kertas yang bertuliskan, "Tolak kasusnya atau kau akan menerima akibatnya." Mira adalah seorang pengacara. Ia memiliki suami bernama Sekar. Sekar melarang Mira untuk melanjutkan kasus itu. Ia takut terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa sang istri. Namun Mira tetap bersikeras untuk menegakkan keadilan. Mira menangani kasus kematian pegawai bar yang bernama Mark Matthew. Matthew tewas tertembak oleh pemilik bar yang bernama Jimmy Baga. Tuan Baga kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. 6 bulan setelah kasus itu, Mira tampak sedang hamil tua. Saat di dalam perjalanan, mobil mereka ditabrak seseorang dan akibatnya Mira mengalami trauma psikologis dan menderita penyakit amnesia anterograde, yaitu sejenis kelainan di mana ia tidak bisa mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang lama. Mira juga kehilangan bayi dalam kandungannya. Ia merasa sangat putus asa dan melampiaskan kekecewaannya dengan menenggak minuman beralkohol yang akhirnya membuat ia mulai kecanduan alkohol. Derita Mira tak hanya sampai di situ. Sekar selingkuh darinya dan menikahi wanita lain yang bernama Anjali. Mira bahkan sudah setahun vakum menjadi pengacara. Mira memiliki hobi yang aneh. Ia senang bepergian menggunakan kereta api sambil menyaksikan kehidupan orang-orang yang ia temui selama di dalam perjalanan. Suatu hari, Mira menyaksikan kehidupan seorang wanita yang tinggal di pinggir rel kereta api. Sejak saat itu, setiap kali menaiki kereta api, Mira selalu melempar pandang ke arah rumah tersebut. Mira senang melihat betapa bahagianya wanita asing yang ia tidak kenal. Wanita itu bernama Nusrat. Sejak saat itu, setiap kali menaiki kereta api, Mira selalu melempar pandang ke arah rumah Nusrat. Kehidupan Nusrat mengingatkan Mira akan masa lalunya. Ia pernah merasa begitu bahagia seperti kehidupan Nusrat, sekalipun sekarang hidupnya seakan berada pada titik nadir. Nusrat adalah seorang perawat dan ia dinyatakan menghilang dari rumah sakit. Menurut kesaksian salah satu rekan kerjanya, mereka pernah mendatangi pesta topeng yang diadakan oleh Rajib, mantan kekasih Nusrat. Polisi wanita bernama Kaur menyelidiki kasus ini. Saat menginterogasi Rajib, diketahui jika ia memacari Nusrat hanya 3 bulan sebelum gadis itu akhirnya menikah dengan orang lain. Ketika ditanya kapan terakhir Rajib bertemu Nusrat, Rajib mengatakan, "Aku tidak tahu. Aku memang mengadakan pesta, namun aku tidak tahu apakah Nusrat ada di sana atau tidak, karena para tamu undangan semuanya menggunakan topeng." Polisi Kaur mendatangi dokter yang bernama Hamid. Hamid adalah seorang psikiater yang merawat Nusrat. Hamid mengatakan bahwa Nusrat adalah pasiennya dan suatu hari ia pernah melihat Nusrat diancam oleh seseorang bernama Walter. Walter menagih sejumlah uang dari Nusrat. Saat ditanyai tentang hubungan Nusrat dan Rajib,
Hamid mengatakan bahwa mereka tidak pernah pacaran karena Nusrat tidak mencintai Rajib. Sebelum Kaur pergi, Hamid memohon pada polisi itu agar menemukan Nusrat. Ia memberikan rekaman video saat Nusrat melakukan terapi dengannya. Dari video itu diketahui jika Nusrat menikah dengan pria bernama Anan. Anan sangat posesif dan tidak hanya itu, ia adalah pecandu narkoba. Bahkan, ia terang-terangan pernah mengancam akan membunuh Nusrat suatu hari nanti. Mengetahui hal itu, Kaur mendatangi Anan. Dari pertemuan keduanya, Anan menjelaskan pada Kaur bahwa ia sedang bertengkar dengan istrinya. Jadi, ancaman seperti itu adalah hal yang wajar. Anan bahkan berniat menceraikan Nusrat karena menurutnya Nusrat selingkuh. Polisi menemukan video rekaman pesta topeng milik Rajib dari salah satu tamu yang hadir. Pria itu ternyata berbohong karena saat pesta, Rajib terekam kamera sedang membawa seseorang yang mirip Nusrat. Mereka masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana ditemukan noda darah, pecahan cermin, dan topeng yang diduga milik Nusrat. Polisi segera bergegas menangkap Rajib. Saat diinterogasi, Rajib menjelaskan bahwa wanita itu bukanlah Nusrat, melainkan seseorang bernama Komal. Dan noda darah yang ada di lantai adalah darah milik pacar Komal yang bernama Tony. Malam itu, Rajib membawa Komal ke ruangan bawah tanah untuk mencumbuinya. Dan mendadak Tony masuk ke ruangan itu. Mereka saling adu jotos yang membuat cermin pecah dan ada noda darah Tony di sana. Film beralih ke adegan ketika Nusrat menghilang. Hari itu Mira menaiki kereta api. Ia kembali menatap ke arah rumah Nusrat. Mira melihat Nusrat bersama pria lain. Pria itu adalah Dokter Hamid. Mira meyakini jika Hamid bukanlah suami Nusrat. Wanita itu pasti berselingkuh. Saat melihat Nusrat selingkuh, Mira begitu kesal. Karena itu membuatnya teringat akan Sekar yang telah selingkuh dan mengkhianatinya. Sosok Nusrat yang diidolakan oleh Mira mendadak menjadi sosok yang paling Mira benci. Mira bahkan ingin sekali menemui Nusrat dan membunuhnya. Teman Mira berusaha menyadarkan Mira yang sedang mabuk agar ia tidak larut dalam kebencian, namun Mira tidak peduli. Guys, Mira merekam adegannya saat ia mabuk dengan tujuan ketika ia sadar. Ia mengingat semua yang terjadi karena wanita ini mengidap penyakit amnesia. Setelahnya, Mira benar-benar mendatangi Nusrat. Ia membuntutinya masuk ke dalam hutan. Di saat yang bersamaan, Walter yang pernah menagih uang pada Nusrat juga ada di sana. Sejurus kemudian, Mira memukul Nusrat. Polisi menemukan mayat Nusrat di dalam hutan dengan luka di bagian punggung. Polisi juga menemukan KTP milik Mira di dalam hutan dan rekaman video CCTV di rumah Nusrat. Video rekaman CCTV mempertontonkan Mira yang sedang mendatangi rumah itu dalam keadaan mabuk dan sangat kesal. Mira terbangun dan menemukan dirinya terluka di bagian kepala. Seseorang mengirimkannya pesan WA bertuliskan, "Aku melihatmu di hutan, Nusrat tewas." Mira lupa akan apa yang terjadi. Karena itu ia memeriksa video HP-nya dan di sana Mira menyaksikan bagaimana ia begitu nekat ingin menghajar Nusrat ketika sedang mabuk. Mira juga mengingat sesuatu namun tidak terlalu jelas. Ia melihat pria mengikutinya di dalam hutan. Kemungkinan pria itulah yang mengirimkan pesan ancaman kepadanya. Mira mengikuti terapi untuk pecandu alkohol. Saat sesi diskusi dan curhat, Mira menjelaskan bahwa ia menderita amnesia akibat trauma psikologis setelah ditabrak lari oleh seseorang. Ia kemudian sering menenggak minuman beralkohol dan lupa dengan apa yang terjadi. Mira mengetahui dari Sekar bahwa ia sering memukuli suaminya sendiri saat sedang mabuk. Suatu hari, Sekar marah besar kepada Mira karena Mira mempermalukan bosnya yang bernama Zehra di depan umum. Mira menghina Zehra saat ia mabuk dan tindakan Mira ini membuat Zehra memecat Sekar. Karena sudah tidak tahan dengan sikap Mira, Sekar akhirnya menceraikannya. I have to remember.
Polisi Kaur mendatangi Mira. Ia menanyai Mira terkait kasus kematian Nusrat. Mira mengatakan bahwa ia tidak bisa mengingat kenapa ia mendatangi rumah Nusrat karena amnesia yang ia derita. Sedangkan untuk KTP yang ditemukan di lokasi pembunuhan, Mira menjelaskan jika ia kehilangan KTP-nya beberapa hari yang lalu dan bisa saja orang lain meletakkan KTP-nya di sana. Seseorang bernama Walter menelpon Mira. Ia adalah pria yang mengancam Mira melalui pesan WA. Walter kemudian meminta sejumlah uang dari Mira. Nusrat dibunuh pada malam tanggal 31. Dan ketika polisi memeriksa kamera CCTV di stasiun kereta api malam itu, Mira ditemukan di sana. Tak hanya itu, polisi juga menemukan sampel darah Mira di lokasi pembunuhan. Hasil lab forensik menyebutkan jika Nusrat dibunuh dalam keadaan hamil. Karena bukti sampel darah, polisi akhirnya menahan Mira. Namun, wanita itu melarikan diri melalui jendela kamar rumahnya. Dan saat ia kabur, ponselnya terjatuh dan disita oleh polisi Kaur. Mira kemudian mendatangi Joy, seorang klien yang dulu pernah ia bela saat ia menjadi pengacara. Mira meminta pada Joy untuk memberikannya sejumlah uang, ponsel, dan senjata. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah yang membunuh Nusrat dan motif apa dibalik pembunuhan itu? Well, let's find out. Sebelum menangkap Mira, polisi mengatakan bahwa hasil lab forensik menyebutkan jika Nusrat hamil. Karena itulah Mira mendatangi Dr. Hamid. Dan secara mengejutkan, Hamid mengatakan bahwa hari itu Nusrat memang meminta Hamid datang ke rumahnya. Hamid adalah psikiater yang merawat Nusrat. Karena itu ia datang menemui permintaan sang pasien. Dan saat mereka bertemu, kereta api yang dinaiki oleh Mira melintas. Jadi Mira mengira jika Hamid adalah selingkuhan Nusrat. Menurut Hamid, Nusrat memberitahunya bahwa wanita itu hamil namun bukan anak dari Anan, suaminya. Ada seseorang yang telah menghamili Nusrat dan ia berniat menemui orang itu di hutan malam tanggal 31. Tapi Nusrat tidak memberitahu Hamid siapa orang yang dimaksud. Mira semakin bingung. Ia harus menemukan pelaku pembunuhan Nusrat agar dirinya selamat dari tuduhan pembunuhan. Ia mendatangi hutan di mana Nusrat dibunuh. Dan di sana ia menemukan pemukiman warga. Mira bertanya pada seorang pemuda bernama Andi tentang kejadian malam tanggal 31 itu. Tetapi Andi mengatakan bahwa ia tidak melihat kejadian apapun malam itu. Mira kemudian menaiki kereta api dan menghadiri pemakaman Nusrat. Saat melihat foto-foto Nusrat, mata Mira tertuju pada satu foto di mana ponsel yang dipegang Nusrat dalam foto itu mirip dengan ponsel yang dipegang oleh Andi. Mira kembali mendatangi Andi. Ternyata Andi menemukan HP Nusrat di hutan dan ia mengambilnya. Mira kemudian menyita HP itu dari Andi. Mira mendatangi Zehra dan suaminya. Zehra adalah bos Sekar. Sekar dulunya adalah dokter di rumah sakit milik Zehra. Mira sebenarnya ingin meminta maaf karena telah mempermalukan Zehra di depan umum dalam sebuah pesta, yang akhirnya membuat Zehra memecat Sekar. Zehra terkejut. Ia kemudian menjelaskan kepada Mira bahwa Mira tidak pernah menghinanya di depan orang-orang ketika mabuk. Waktu itu ketika Mira mabuk, ia hanya tertidur di sofa dan setelahnya ia berdua Sekar kembali pulang. Zehra memecat Sekar karena pria itu melecehkan salah seorang karyawan wanita di kantor. Dan ia tidak menuntut Sekar kerana hukum, karena Sekar adalah teman lama mereka. Mira sangat terkejut mendengar apa yang disampaikan oleh Zehra. Mira kemudian mendatangi dokter kandungan dan ia kembali mendapatkan berita yang mengejutkan. Dokter menyatakan jika kandungan Mira normal bahkan setelah kecelakaan itu. Namun, suaminya Sekar meminta dokter menggugurkan kandungan itu. Karena menurut Sekar, Mira tidak menginginkan bayi itu.
Begitu mendengar ucapan Zehra dan sang dokter, Mira sadar jika Sekar membohonginya dengan memanfaatkan amnesia yang ia derita akibat kecelakaan. Sekar melukai dirinya kemudian berpura-pura seolah-olah itu adalah luka akibat ulah Mira saat ia sedang mabuk. Setelahnya, Sekar menceraikan Mira dengan memanfaatkan semua sandiwaranya. Mira mengecek HP yang ia ambil dari Andi. Ternyata HP itu milik Nusrat. Saat Mira mengecek isi pesan WA, di sana ia menemukan chat antara Sekar dan Nusrat. Ternyata Sekar selingkuh dengan Nusrat dan wanita itu kemudian hamil. Mereka kemudian berjanji bertemu di hutan. Mira mengirimkan pesan WA kepada Walter. Walter ini sebenarnya adalah orang yang ditugaskan Anan untuk memata-matai Nusrat. Anan curiga jika Nusrat selingkuh darinya. Ia perlu bukti, untuk itulah ia mengirim Walter. Walter sebenarnya mengetahui perselingkuhan Nusrat dengan Sekar. Namun karena pria ini mata duitan, ia justru merahasiakannya dari Anan dan memilih memeras Nusrat. Makanya di awal film, Dr. Hamid pernah melihat Walter bertemu dengan Nusrat dan menagih sejumlah uang. Mira ingin bertemu Walter untuk menanyakan kejadian di hutan sekaligus memberikan sejumlah uang pada Walter. Namun Walter mendadak tertabrak sebuah mobil. Sebelum meninggal, Walter mengatakan bahwa bukti pembunuhan Nusrat ada di dalam rumahnya. Mira mendatangi rumah Walter. Ia mendapatkan alamatnya dari Anan. Setibanya di sana, ia melihat sejumlah foto yang diambil Walter di dalam hutan. Perlahan daya ingat Mira mulai pulih. Ia melihat Sekar bertemu dengan Nusrat dan kemudian Sekar memukuli dirinya yang membuat kepala Mira terluka. Setelah mengetahui semuanya, Mira menelpon Sekar. Ia meminta Sekar menemuinya. Ketika bertemu Mira, Sekar menjelaskan bahwa hari itu tanggal 31, dia menemui Nusrat dan dibuntuti oleh Mira. Sekar kemudian memukul Mira di bagian kepala hingga pingsan. Setelahnya, ia kembali melanjutkan asmaranya dengan Nusrat. Sejurus kemudian, Nusrat mengatakan bahwa ia hamil dan ia ingin hidup bersama Sekar dan siap menceraikan Anan. Namun, Sekar tentu saja menolak karena ia sudah memiliki istri yang bernama Anjeli. Sekar kemudian meminta Nusrat menggugurkan kandungannya. Karena Nusrat menolak, Sekar akhirnya mencekik leher wanita itu hingga ia pingsan. Mendengar cerita Sekar, Mira kemudian memukul pria itu hingga pingsan. Saat Sekar pingsan, Mira mencari tahu siapa yang menabrak Walter hingga ia tewas. Mira berusaha untuk mengingat nomor kendaraan yang menabrak Walter saat itu. Setelah ia ingat, ia kemudian mencarinya di internet. Ternyata mobil itu milik Jimmy Baga, seorang penjahat yang dulu pernah dipenjarakan akibat kasus pembunuhan Matthew. Tetapi Jimmy Baga justru tewas bunuh diri di dalam penjara sebelum Walter tertabrak. Jika Jimmy bukan pembunuhnya, jadi siapakah yang telah meneror kehidupan Mira selama ini? Siapa yang mengancam dirinya, kemudian menabrak ia dan Sekar, dan bahkan membunuh Nusrat? Dan ternyata pembunuhnya adalah... Booms. Guys, pembunuhnya adalah polisi Kaur. Ia adalah anak dari Jimmy Baga. Sejurus kemudian, Kaur mendadak muncul di TKP seperti hantu. Ia menodongkan pistol pada Mira. Ia kemudian mengatakan bahwa gara-gara Mira, ayahnya masuk penjara kemudian bunuh diri. Kaur menceritakan kebenaran yang terjadi. Hari itu tanggal 31, Kaur berniat membunuh Mira. Ia membuntutinya dari kereta api hingga masuk ke dalam hutan. Di sana ia bertemu Sekar dan Nusrat. Kaur melihat Sekar mencekik Nusrat hingga pingsan. Kemudian Sekar pergi meninggalkannya. Setelahnya, Kaur mencoba membunuh Mira yang sedang pingsan akibat pukulan Sekar. Di saat bersamaan, Nusrat mendadak terbangun dan melihat aksi percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Kaur. Kaur mengejar Nusrat dan membunuh wanita itu. Ketika Kaur melakukan itu, Mira ternyata sudah sadar dari pingsannya, namun ia tidak mengingat apapun. Mira kemudian memberikan pernyataan yang mengejutkan. Guys, masih ingat kan HP Mira yang terjatuh saat ia lari melalui jendela rumahnya? HP itu disita oleh polisi Kaur. Ketika Walter tewas tertabrak,
yang menabrak Walter adalah pembunuh Nusrat. Karena Walter adalah orang yang melihat pembunuhan yang terjadi di hutan itu. Walter bahkan memiliki foto-foto pembunuh. Ia kemudian mengirimkan pesan WA kepada Mira yang berbunyi, "Aku melihatmu di hutan. Nusrat tewas." Nah, tujuan Walter mengirim pesan ini adalah untuk memberitahu Mira siapa yang telah membunuh Nusrat. Dengan syarat Mira memberikannya sejumlah uang. Namun, belum sempat mereka bertemu, HP Mira keburu jatuh dan ditemukan oleh polisi Kaur. Mira sendiri mengambil HP Walter saat pemuda itu tewas tertabrak. Dengan menggunakan HP Walter, Mira mengirimkan SMS ke nomor HP-nya sendiri yang saat itu dipegang oleh Kaur, agar Kaur datang ke rumah Walter. Mira berpura-pura seakan-akan Walter lah yang mengirimkan pesan itu. Dengan kata lain, Mira menjebak Kaur agar datang ke rumah Walter karena Mira sudah mengetahui jika Kaur adalah pembunuh Nusrat. Sesaat setelah Mira melihat foto-foto yang diambil oleh Walter di hutan, Mira juga dengan sengaja menelpon Sekar. Tujuannya adalah agar ia membuat sebuah ending yang fantastis. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, keduanya saling rebutan pistol dan booms. Guys, pistol meletus mengenai Kaur dan wanita jahat itu tewas tertembak di tempat. Film ditutup dengan adegan di mana Mira mempertontonkan kecerdasannya. Ia membersihkan sidik jari di pistol, kemudian meletakkan pistol itu pada tangan Sekar yang sedang pingsan. Dengan demikian, Sekar dianggap sebagai pembunuh Nusrat, Walter, dan Kaur. Dan film pun berakhir.